Halo Sobat Cerita Sang Pejalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sejarah perkembangan kopi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa kolonisasi VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur Belanda, yang menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi. Pada tahun 1696, VOC lah untuk pertama kalinya membawa bibit kopi dari Malabar, India untuk ditanam di tanah Jawa. Jauh sebelum kedatangan VOC, etnis Tionghoa sudah melakukan aktivitas perdagangan di tanah Jawa, tepatnya di pesisir pantai utara Jawa. Peran para pedagang Tionghoa pada masa itu lebih spesifik sebagai middleman atau pedagang berantara antara penguasa pribumi dengan rakyat atau petani. Pada episode kali ini kita akan mengulas salah satu tokoh yang punya peran penting dalam perdagangan kopi di tanah Jawa pada kurun waktu 1916 sampai dengan awal kemerdekaan. Adalah Tan Tiong I yang disebut sebagai pengusaha Tionghoa pertama yang mengekspor kopi ke negara lain dengan jumlah ekspor mencapai 1 juta kilogram kopi setiap tahun. Setelah jatuh bangun dalam usaha pets garam, Tan Tiong I menorehkan takdir barunya ketika pada tahun 1916 memutuskan mencoba peruntungan di bidang kopi dengan mendirikan pabrik penyangrean kopi Erste Bandungs Elektrische Koffiefabriek dengan merek Margorejo di Cimahi. Margorejo dalam bahasa Jawa berarti jalan kemakmuran. Sewaktu perusahaan belum lama berjalan, Tan Tiong I memindahkan pabrik kopinya tersebut ke Semarang, yaitu pada tahun 1925, dan melanjutkan produksi kopi Margorejo di Semarang. Dalam proses pemindahan tersebut, Tan Tiong I juga membawa alat-alat produksi yang saat itu masih sederhana untuk dibawa pindah ke Semarang, termasuk alat sangrai besar model pertama berbentuk bulat dan berbahan bakar kayu. Karena permintaan pasar dan produksi yang terus meningkat, Tan Tiong I menggantikan alat produksi dengan yang versi lebih modern berbahan bakar gas. Meski dimulai dari awal lagi, tidak sulit bagi Margorejo merebut pasar kopi, mengingat belum adanya saingan di segmentasi yang sama. Perkembangan kopi Margorejo yang pesat dikarenakan Margorejo selalu berinovasi dengan memproduksi beragam kualitas kopi dengan beragam merek dan harga. Kopi cap gerobak hijau adalah kopi yang paling murah, sementara yang paling mahal diberi nama merek Margorejo. Di antara kedua merek tersebut terdapat merek yang lain seperti Pisau, Cap Orang Macul, Kopi Mirama, dan Kopi Sariroso. Dalam 1 tahun, Margorejo mampu berproduksi 200 ton untuk kebutuhan ekspor serta 750 ton untuk kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut berarti 60% kebutuhan ekspor kopi Hindia Belanda diproduksi oleh Margorejo. Pada masa jaya inilah, pada tahun 1927, rumah Tan Tiong I yang sekarang dikenal sebagai Rumah Kopi Semarang mengalami renovasi.
Renovasi tersebut antara lain penambahan luas teras dari 10 kali 2 meter menjadi 10 kali 4 meter. 4 kolom di lantai bawah yang sebelumnya sejajar dengan kolom di lantai atas dimajukan. Bentuk kolom teras bawah pun diubah sesuai zaman, dari bergaya Tuscan menjadi Art Deco. Renovasi yang dilakukan oleh Van Ooyen, arsitek ternama Belanda pada saat itu, juga menambahkan 2 patung, sepasang pria dan wanita bergaya Romawi yang berada di depan pintu teras. Namun sayangnya, kedua patung tersebut raib saat terjadi pencurian di rumah itu beberapa tahun yang lalu. Renovasi juga mencakup ruang produksi di belakang yang dipercayakan kepada arsitek terkenal pada masa itu, Lim Van Chi, arsitek modern pertama yang berpendidikan Belanda dari kalangan Tionghoa Indonesia. Kejayaan kopi Margorejo mulai menurun akibat melase atau krisis ekonomi dunia tahun 30-an. Aktivitas ekspor mengalami penurunan sehingga produksi hanya untuk melayani kebutuhan kopi di dalam negeri saja. Namun, meskipun terjadi pasang surut bisnis kopi akibat perubahan pola konsumsi kopi masyarakat, namun Margorejo tetap bertahan hingga saat ini atau 106 tahun kemudian. Adalah Pak Widayat Basuki, merupakan generasi ketiga yang mengelola usaha roastery ini, bukan semata-mata sekedar sebagai bisnis, namun juga karena sejarah keluarga dan kecintaannya pada kopi. Pada tahun 2017, Widayat Basuki melakukan rebranding Margorejo, mengubah namanya menjadi Dharma Boutique Roastery. Perubahan nama tersebut diharapkan Dharma Boutique Roastery lebih diterima di kalangan anak muda dan global. Dalam sebuah kesempatan, Pak Basuki menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma konsumsi kopi. Bila pada awalnya konsumen lebih banyak dari kalangan usia 40-an, namun sekarang kalangan muda sudah mulai menggemari kopi dan menjadikannya sebagai lifestyle atau gaya hidup. Dalam mengelola usahanya sekarang, Pak Basuki dibantu oleh anak-anak muda yang penuh talenta dan dapat menjelaskan berbagai produk kopi dengan sangat detail. Promosi dilakukan melalui berbagai acara seperti cupping misalnya, dan juga promosi melalui berbagai platform sosial media sehingga Dharma Boutique Roastery lebih dikenal masyarakat. Berbeda dengan ayah dan kakeknya yang menjual bubuk kopi, mulai tahun 2017 Basuki hanya menjual biji kopi dengan alasan usia biji kopi lebih panjang dibandingkan dengan bubuk kopi. Bubuk kopi hanya tahan 8 jam setelah digiling, setelah itu aromanya menurun tajam. Sedangkan biji kopi memiliki daya tahan yang lebih lama setelah disangrai. Selain itu, Basuki ingin mengikuti zaman bahwa kini pengetahuan tentang kopi sudah dipunyai masyarakat lebih luas dibandingkan dahulu. Kedai kopi yang menjamur hingga kota-kota kecil umumnya dikelola anak muda, pengunjungnya juga anak muda, dan mereka umumnya tahu bagaimana kopi berkualitas. Dharma Boutique Roastery sedang menjemput kejayaannya kembali, seperti capaian kejayaan kopi Margorejo warisan kakeknya dulu. Jika Anda menyukai video ini, mohon subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini dan salam.